Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamduli Boyong di channel YouTube Hamduli Boyong. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Kita lanjut pada video kali ini. Kita akan berbagi pengalaman memilih bahan untuk dijadikan bahan program dengan cara mencangkok. Mencangkok salah satu perbanyakan vegetatif. Nah, sebaiknya mencangkok kita memilih bahan yang lagi dalam pertumbuhan vegetatif, mencapai puncak kesuburan, tidak ada bunga, daun besar dan mengkilat dan berwarna hijau, kondisinya sehat agar cangkokan kita cepat dalam mengeluarkan akar. Ini ada bahan yang kita pilih sebagai bahan cangkokan. Nah, di sini ada beberapa keunggulan dari mencangkok. Kita dapat memilih posisi bahan yang kita akan jadikan bahan program. Yang pertama di sini dapat cabang yang akan kita jadikan cabang utama. Nah, dengan demikian kita akan dapat memangkas waktu, tidak menutup luka pada cabang utama. Terus di sini juga udah ada pilihan batang-batang tunas yang akan kita pilih sebagai pecah cabang, nantinya bisa pecah 2, pecah 3. Terus bagian bawah juga yang akan kita jadikan tapak, sebaiknya tinggi rendahnya kita atur untuk porsi proporsionalnya kita sangat perhatikan. Nah, di sini kebetulan posisi gerak cabang utamanya agak ke dalam, dan di sini saya akan mencoba mempersiapkannya dengan posisi tapak miring. Nah, di sini udah kita gambarkan, berarti nanti pola tanamnya agak sedikit miring. Nah, di sini kita udah membayangkan di sini tumbuhnya akar, dan ini cukup proporsional ketika kita jadikan bahan bonsai nantinya. Kita lanjut, setelah kita tandai tadi dengan menggunakan spidol posisi space yang akan kita buang kambiumnya. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari bahan yang akan kita dapat. Pertama, kita dapat pecah cabang utama yang tidak perlu menutup luka lagi. Terus kita bisa mengatur tinggi rendahnya untuk proporsional bahan yang kita dapatkan. Terus potongan miring juga seperti ini, juga ada keuntungan. Yang awalnya permukaannya ketika kita potong lurus dia akan hanya bulat, tapi ketika kita memotongnya miring dia akan menjadi oval, dan ini menjadi lebih besar daripada bulat. Ini yang akan ditumbuh ya akar nantinya. Setelah kita lanjut untuk pengupasan kulit kambium dan pembersihan kambium. Di sini kita memberi space sekitar 3 cm agar ada ruang yang terputus untuk memutus pasokan makanan ke atas. Nah, secara nalurinya nanti tanaman ini akan berusaha untuk mengeluarkan tunas-tunas di bagian bawah karena dia terpenggal, terputus dengan kulit atas dan kulit bawah. Nah, di sini dia akan berusaha mengeluarkan untuk kembali tetap hidup, berusaha mengeluarkan tunas-tunas baru. Dan yang bagian atas ada hormon oksin dan giberelin yang bekerja memaksa mengeluarkan akar ketika ini kita bungkus dengan media tanam nantinya. Nah, pada cangkokan ini kita memakai kokopit untuk pembungkus agar oksin dan giberelin dapat merangsang akar tumbuh pada bungkusan kita pada potongan ini. Oke, kita lanjut bekerja.
pekerjaan pembersihan pengupasan kulit telah selesai, dan kita bersihkan dengan menggunakan pisau dengan cara mengerik, dan pastikan semua lendir, semua getah yang ada di space yang terbuka ini benar-benar bersih dan kering. Setelah hasil ini kita peroleh, dikeringkan 1-2 hari dulu, baru kita bungkus. Atau untuk hasil maksimal kita bisa membiarkan ini sampai kondisi seperti ini sampai 2 bulan. Nanti di sini akan terjadi pembengkakan yang dinamakan cincin kalus, seperti pada bahan ini yang setelah saya lukakan selama sebulan. Nah, di sini mulai terjadi pembengkakan cincin kalus. Nah, ini cincin kalus ini pembengkakan yang akan menjadi tempat tumbuhnya akar nanti saat menyangkut. Nah, setelah 3 hari dikeringkan, kita kembali mengecek ulang. Jika ada lendir-lendir yang masih tersisa, getah-getah yang masih tersisa, kembali kita kerik dengan menggunakan pisau, dan mengelapnya pastikan space yang ini betul-betul kering agar tidak terjadi pergerakan lendir kambium untuk menutupi luka ini kembali, baik itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kita lanjut proses pencangkokan setelah semuanya selesai, dan kita yakini ini benar-benar bersih agar tidak terjadi pertumbuhan sisa-sisa kambium yang dapat menggagalkan proses cangkokan kita nantinya. Kita akan menggunakan plastik PE sebagai wadah pembungkus media cangkoknya. Ini kita belitkan dan kita ikat dengan menggunakan tali rafia. Ini kita balut di setengah luka yang terbesar. Kita pastikan plastik tidak menutup bagian bawah dari luka yang bagian cangkokan kita, bagian bawahnya, agar akar tidak tumbuh keluar dan akar betul-betul tumbuh dengan baik dan sempurna nantinya, agar tidak menghalangi tumbuhnya akar. Dan plastik kita lipat ke arah atas sehingga ada kantong yang terbentuk untuk media cangkokan nantinya. Kebetulan di sini kita menggunakan kokopit. Kokopit siap dimasukkan. Kokopit kita isi padat pada dalam plastik yang berfungsi sebagai media cangkokan, dan kita pastikan dia dapat menyelimuti seluruh luka bagian bawah pada bahan cangkokan yang akan menjadi tempat tumbuhnya akar. Kita rapikan dan kita lakukan pengikatan di bagian plastik bagian atas.
Oke, bagian atas sudah kita ikat dan talinya kita bersihkan. Terus kembali kita rapikan untuk mengencangkan media agar saat tumbuhnya akar nanti tidak gampang putus. Terus kokopit yang kita pakai dalam kondisi lembab dan plastik dalam kondisi tidak berlubang. Jadi kelembapan kokopit dalam wadah ini tetap terjaga kelembapannya karena plastik tidak kita beri lubang, dan di sini masih ada celah-celah. Ketika kita menyiram, kokopit dapat meresap ke sini, air dapat meresap ke dalam kokopit. Nah, di sini kita dapat melakukan penguncian agar media tidak gampang goyang. Di bagian bawah kita dapat kunci dengan mengikat dengan tali rafia. Di sini kita melakukan dengan 2 bulitan dan dikunci dengan simpul mati. Terus di bagian tengah juga kita dapat kunci agar media cangkok kita tidak gampang goyang dan tidak gampang memutuskan akar saat terjadi goyangan atau membuka cangkokan nantinya. Oke, demikian proses pencangkokan dari mulai pengupasan atau pemilihan posisi, pengupasan, pembersihan sampai pembungkusan telah kita lakukan. Silakan mencoba. Terus ini ada contoh cangkokan yang udah sebulan dibungkus. Alhamdulillah ini udah mengeluarkan tanda-tanda kehidupan. Di sini udah mengeluarkan akar. Setelah cangkokan dibungkus, biasanya tergantung dengan keadaan bahan cangkokan yang kita lakukan pencangkokan. Bisa dalam keadaan seperti ini, sedang dalam kondisi pertumbuhan vegetatif, biasanya lebih cepat. Kemungkinan di waktu 6 minggu dia udah dapat mengeluarkan akar. Mungkin di waktu 8 minggu sampai 10 minggu kita udah dapat melakukan pemotongan pada cangkokan, dan cangkokan siap diletak di media tanam. Mungkin hanya itu saja dari saya, Hamdi Boyong. Terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Jangan lupa subscribe, like, and share.